Mereka telah sampai di rumah base camp, lalu turun dan berjalan ke arah ruang senjata. Kalian mau kemana? Tanya Mario yang masih duduk di ruang santai. Ke ruang senjata ya, kami membutuhkan beberapa persenjataan untuk berjaga-jaga di luar sana. Jawab Rafael. Ayo, biar aku tunjukkan. Memangnya masalah apa lagi yang kalian hadapi? Tanya Mario seraya berjalan beriringan dengan mereka menuju ke ruang persenjataan. Rafael mulai menjelaskan secara singkat tentang masalah yang sedang Tuan Labrayan alami. Jika nanti ada peperangan lagi, ayah akan membantu Tuan Labrayan kan? Tanya Rafael. Tentu saja, aku dan Richard akan terus bersama Tuan Labrayan sampai kapanpun. Kau kabarilah ayahmu ini jika terjadi sesuatu. Mengerti? Baik ya. Dan kau Jack, kau adalah pendatang baru di keluarga besar ini. Kau adalah satu-satunya orang yang langsung dipercaya oleh Tuan Labrayan. Kau tidak boleh mengkhianatinya ataupun melakukan sesuatu hal yang membahayakan nyawa Tuan Labrayan beserta keluarganya. Aku harap kalian bisa melindunginya. Saya akan berusaha semampu saya, Paman, jawabnya. Setelah mengamasi barang-barang yang akan digunakan, mereka berdua langsung pergi menuju apartemen di sana. Mereka memasukkan senjata di dalam tas yang berisi beberapa pakaian, menyelipkan tepat di tengah-tengahnya. Bahkan sebagian mereka menyembunyikan di dalam saku jaket bagian dalam. Rafael yang sudah biasa memesan tempat di sana dengan mudah mendapatkannya. Mereka menuju ke lantai 2 apartemen untuk pergi ke sebuah kamar yang sudah dipesannya. Sesampainya di dalam, mereka mulai membenahi semua senjatanya. Bahkan Jack memasang teropong di dekat kaca jendela balkonnya, agar bisa memantau apartemen sebelah dengan teropong yang dia gunakan. Selesai, kau tidurlah di sini. Malam sudah semakin larut, kau tidak boleh pulang, ujar Jack. Baiklah, aku akan mandi. Keringatku banyak sekali. Rafael berjalan ke arah kamar mandi sementara Jack mencoba mengamati setiap ruangan kamar apartemen di seberang sana melalui teropongnya. Kosong. Tidak nampak siapapun di seluruh kamar tersebut. Mungkin karena hari sudah larut, sehingga mereka yang berada di sana sedang beristirahat. Besok saja aku mulai mengamatinya lagi. Jack kini duduk di sudut bibir kasur, mengambil ponsel di saku celananya. Tumben sekali Classy tidak menghubungiku ataupun mengirimkan pesan padaku. Aku rasa dia sudah tidur. Selamat malam cantik. Gumam Jack menatap foto wallpaper ponselnya yang bukan lain adalah foto Classy. Jack mencium layar ponselnya berulang kali, membuat Rafael yang baru saja keluar dari kamar mandi dibuat penasaran. Dengan langkah yang mengendap-endap, Rafael melihat apa yang sedang Jack lakukan. Kau cantik sekali. Gumam lirih Jack seraya menatap foto Classy di layar ponselnya. Kau menyukainya? Tanya Rafael tiba-tiba. Sontak Jack berbalik seraya menyembunyikan ponselnya. Kau? Sejak kapan kau di situ? Tanya Jack kaget. Rafael hanya tersenyum dan berjalan mengambil pakaian yang mereka bawa di dalam tas. Sejak kau menciuminya? Jawabnya. Memalukan bukan? Jack merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk di sana. Sangat memalukan. Aku kira hanya Nona Classy saja yang menyukaimu. Kau terlihat acuh dan kurang peduli dengannya. Ternyata aku salah. Kau justru sangat menyukainya. Hahaha, ledeknya. Jangan pernah bilang padanya ya, awas saja kau. Jack mengancamnya. Tenang aja, aku juga tidak mungkin membuat Nona Classy melayang. Dia terlalu percaya diri, menyebalkan. Jack hanya tersenyum menanggapinya. Aku mandi dulu. Kau tidurlah kalau mengantuk. Jack berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Pagi hari pun tiba. Terlihat Classy yang sudah berada di ruangan CEO miliknya. Dia sudah disibukkan dengan pekerjaannya yang sangat padat merayap. Bahkan dia berangkat pagi dan langsung fokus pada layar laptop di depannya. Sesekali kedua matanya melirik ke arah ponsel yang terletak di atas meja hanya untuk memastikan ada kabar dari Jack. Namun sampai sekarang Jack sama sekali tidak menghubunginya. Sial, semenjak bekerja di perusahaan milik Papa, Jack hampir tidak pernah menghubungiku. Dia sangat sibuk hingga melupakanku. Masa aku terus yang selalu memberikan kabar dan menanyakan kabar padanya? Gengsi dong. Ojek Classy dengan raut wajah kesalnya. Tok tok tok. Suara ketukan pintu yang terdengar dari luar ruangan. Masuklah, teriak Classy melengking. Pintu pun dibuka perlahan oleh Brian. Lalu berjalan menghampiri Classy dan berdiri di depannya. Nona, siang nanti akan ada klien Nona yang bernama Tuan Berry datang ke sini. Dia ingin melihat situasi kantor dan beberapa sampel parfum yang baru saja Nona luncurkan, jelas Brian. Classy mencoba mengingat siapa yang Brian maksud.
Sepertinya aku lupa dengan orang itu, jawabnya. Seorang klien dengan perusahaan yang cukup terkenal di sini. Dia bekerja sama dengan perusahaan kita sekitar 1 minggu yang lalu. Tuan Berry merupakan CEO muda di perusahaan miliknya sendiri. Dia masih single dan tampan. Sepertinya Nona akan mengenalnya jika bertemu dengannya nanti, jelas Brian. Classy mengangguk meskipun pikirannya sedang tidak karuan memikirkan kabar dari Jack. Baiklah, suruh dia datang setelah makan siang. Aku akan menemuinya dan mengajaknya berkeliling perusahaan. Baiklah, siap laksanakan Nona. Dengan wajah girang, Brian berlalu meninggalkan Classy di sana. Kenapa wajahnya sangat bahagia? Aneh. Gumam melirik Classy sambil fokus kembali pada layar laptop di depannya. Sementara Jack dan Rafael terlihat baru saja meninggalkan apartemennya menuju kantor. Sesekali Jack melihat-lihat apartemen di seberangnya, namun belum juga nampak para pria yang dimaksud oleh Rafael. Kenapa dari semalam mereka tidak terlihat? Jack menoleh ke arah Rafael di sampingnya. Mungkin mereka belum beraksi, kita berjaga-jaga saja. Mungkin. Mereka berdua melajukan mobilnya menuju kantor. Setelah sampai, keduanya turun dan masuk ke dalam. Sepertinya ponselku tertinggal di mobil, kau masuklah terlebih dulu, ujar Jack. Baik, Rafael berlalu masuk ke dalam, sementara Jack kembali memasuki garasi mobil untuk mengambil ponselnya. Saat hendak membuka pintu mobil, Jack merasakan ada langkah seseorang yang mendekatinya. Benar saja, terlihat seorang pria dengan pisau tajam di tangannya berjalan mendekati Jack. Saat akan menyerangnya, dengan cepat Jack menghindari serangan tersebut. Sial, pekik pria itu sambil mencoba menyerangnya kembali, hingga perkelahian pun terjadi di antara keduanya. Jack menendang wajah si pria hingga jatuh terjungkal di atas tanah. Pisau yang dia bawa jatuh dengan jarak yang lumayan jauh darinya. Saat Jack akan menyerangnya lagi, datanglah satu pria lainnya dari belakang. Pria itu memukul tengkuk leher Jack dengan kuat, hingga Jack sempoyongan seraya meringis kesakitan memegangi tengkuk lehernya. Pandangannya mulai kabur, sehingga Jack tidak sadar bahwa kedua pria yang menyerangnya sudah melarikan diri. Bersama dengan itu, tibalah Rafael beserta pengawal lainnya yang menghampiri Jack yang bersandar di sebuah mobil. Jack, kau tidak apa? Aku dapat informasi dari ruang CCTV kalau ada perkelahian di sini, ujar Rafael. Iya, ada orang yang menyerangku secara tiba-tiba. Mereka bahkan lolos dan melarikan diri. Kalian cepat cari mereka, perintah Rafael. Siap, Tuan. Serentak beberapa pengawalnya berlari terpencar mencari dua pria tersebut. Ayo, kita masuk. Rafael membantu Jack berjalan memasuki kantor. Tengkuk leher Jack sudah lebam dan membengkak. Pria itu memukulnya dengan sangat keras. Minumlah obat ini. Akan meredakan nyeri dan pembengkakanmu. Rafael memberikan sebuah pil beserta air minum. Terima kasih. Jack langsung meminumnya. Prak! Pintu ruangan Jack dibuka dengan keras oleh Labrian. Apa yang terjadi? Apa kau terluka? Labrian berjalan mendekati mereka berdua dan duduk di sofa ruangan itu. Tidak apa-apa, Tuan. Hanya lebam sedikit karena pukulan. Jawab Jack. Siapa yang menyerangmu? Apa kau tahu? Tidak jelas, Tuan. Saat saya akan membuka maskernya, tiba-tiba saya dipukul oleh satu rekan mereka lagi, sehingga membuat pandanganku sedikit kabur. Dan mereka dengan mudah meloloskan diri, jelas Jack. Maafkan saya juga, Tuan, karena datang ke tempat kejadian sedikit telat, sambung Rafael. Sejenak Labrian terdiam sembari memikirkan sesuatu. Kau benar, sepertinya mereka adalah orang-orang Tuan Carlos. Mereka datang langsung ke perusahaanku untuk memastikan adanya Jack di sini. Dan mereka berhasil melihat Jack. Mungkin peperangan sebentar lagi akan terjadi. Kalian persiapkan diri masing-masing. Hubungi Richard dan Mario untuk ikut membantu dan berjaga-jaga. Tuan Carlos pasti akan memikirkan waktu dan strategi yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Berhati-hatilah, jelaslah Brian. Siap, Tuan. Serentak Rafael dan Jack pun menjawab. Tiba-tiba, ponsel Brian berdering mendapatkan satu panggilan dari Tuan Carlos. Lihatlah, benar saja. Dia langsung menghubungiku. Ujar Brian seraya mengangkat sambungan teleponnya. Halo, Tuan Carlos, ada apa? Kau menelponku. Brian masih berakting dengan baik. Apa sekarang kau sibuk, Tuan? Aku ingin mengatakan sesuatu yang cukup panjang padamu. Jawab Tuan Carlos dengan senyum sinis yang mengembang di bibirnya.
Tidak, katakan saja. Semua yang ingin kau katakan padaku. Hahaha, Tuanlah Brian, kau pandai sekali berakting. Aku pikir kau membantuku karena memang kau menganggapku teman bisnismu selama ini. Ternyata aku salah. Kau hanya membutuhkan Jack sebagai budakmu kan? Sampai kau rela menawarnya dengan harga fantastis. Tapi sekarang kau justru mendapatkannya dengan gratis. Andai saja aku menerima tawaranmu kemarin, mungkin aku sudah menikmati uang bayaranmu. Tuan Carlos terus mengoceh dengan nada meledeknya. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Brian masih berpura-pura tidak mengerti. Aku yakin kau bukan orang yang bodoh. Untuk apa kau menanyakan hal itu padaku? Oh ya, aku sudah membatalkan semua kontrak kerjasama perusahaan kita. Aku tidak ingin bekerja sama dengan orang pengkhianat sepertimu, karena aku yang akan rugi jika sewaktu-waktu kau menguras semua hartaku. Dan satu lagi, kau sudah bermain-main denganku, Tuanlah Brian. Kau yang membuat api di antara kita. Jadi jangan salahkan jika suatu hari nanti akan ada permusuhan di antara kita. Kau mengerti? Ancam Tuan Carlos. Brian kembali menertawakan Tuan Carlos di sana, membuat emosi Tuan Carlos benar-benar memuncak. Kau sudah tahu rupanya, padahal aku sudah berakting dengan sangat baik. Aku melakukan ini karena penasaran dengan apa yang terjadi di antara kalian. Untuk itu aku menculik dan mendengar penjelasan Jack terlebih dulu. Aku orangnya sangat penasaran. Kau tidak bisa menebak sifatku. Begitupun denganku, yang sudah terbohongi dengan topeng yang kau gunakan setiap kali berbincang denganku. Syukurlah jika kau membatalkan kerjasama kita. Meskipun menguntungkan, tapi aku juga tidak sudi bekerja dengan pria bejat sepertimu. Sudahlah, kita sama-sama kuat. Ayo, seranglah aku. Aku ingin tahu seberapa kuat pasukanmu itu. Jelaslah Brian. Baguslah kalau kau sudah mempersiapkan semuanya. Kau memang pandai. Kita buktikan saja siapa yang akan menghadapi maut nantinya. Jangan pernah mengungkit masa lalu, karena aku akan semakin membenci Jack dan ingin membunuhnya. Kurasa Jack juga sama sepertimu. Terserah kalian. Nikmatilah waktu santai kalian kali ini sebelum aku membalas semuanya. Hahaha. Tuan Carlos mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Apa itu Carlos, Tuan? Tanya Jack. Iya, dia sudah mengetahui yang sebenarnya. Dia juga mengancamku akan menghancurkanku dengan cepat. Kalau begitu kita harus bersiap-siap, sambung Rafael. Kau benar, kita memang harus siaga. Bukan untuk bertahan, namun untuk menyerang. Jawablah Brian dengan semangat yang membara. Maafkan saya Tuan, kehadiran saya di sini membuat kalian ikut terseret ke dalam masalah yang saya miliki. Jack menunjukkan raut wajah penyesalan dengan jelas. Tidak ada yang perlu disalahkan, semua sudah mengalir begitu saja dan tugas kita hanyalah bersiap untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Kau tidak usah menyalahkan dirimu seperti itu. Jawablah Brian beranjak dari duduknya dan hendak pergi. Aku serahkan semuanya pada kalian dan yang lainnya. Jika kalian menyerah, kalian bisa mengabariku dan aku akan muncul dengan cepat. Ujar Brian. Baik Tuan, serentak Jack dan Rafael menjawab. Brian keluar dari sana dan menutup pintu ruangan kembali. Hingga jam terus berjalan, tibalah siang hari di mana Classy yang terlihat sedang menunggu kliennya di dalam ruangan. Dia duduk di sofa sambil sesekali menatap layar ponsel yang dia pegang. Baiklah, mari kita saling acuh tak acuh Jack. Aku kuat dan sangat kuat. Oceh Classy. Bersamaan dengan itu terdengar suara ketukan pintu dari luar. Masuklah, seru Classy. Suara pintu ruangan yang dibuka begitu saja oleh Brian. Nona, Tuan Berry sudah datang. Silahkan masuk Tuan. Brian mengajak Tuan Berry untuk masuk. Terdengar langkah sepatu yang digunakan memasuki ruangan itu. Dengan kedua mata yang membulat, Classy melihat seorang pria tampan yang sudah duduk di depannya. Oh iya, aku sekarang ingat. Ternyata kau orangnya, Tuan. Selamat datang di perusahaanku. Classy menyebutnya dengan ramah, bahkan memberikan salam hangat untuk Tuan Berry di sana. Terima kasih karena sudah mengingatku kembali, Nona Classy. Bagaimana? Apa kerjasama bisnis kita sudah kelihatan menguntungkan? Tuan Berry menatap lekat ke arahnya. Bagaimana, Brian? Classy melemparkan pertanyaannya pada Brian yang duduk di sebelahnya. Dengan cepat, Brian menjelaskan tentang keuntungan dari kerjasama yang dilakukan oleh kedua perusahaan mereka secara detail. Yang intinya, kerjasama tersebut cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagaimana Tuan Berry?
Bukankah cukup menguntungkan atau kau akan menambah saham lagi? Tawar Klesi. Hahaha, kau sangat terburu-buru Nona, kita nikmati saja yang sedang berjalan. Urusan nambah bisa kita bicarakan nanti secara private. Klesi mengangguk seraya menyunggingkan senyuman di bibirnya. Kalau begitu mari ikut saya, katanya Tuan Berry ingin melihat semua ruangan di sini. Ayo saya temani, ajak Klesi. Kau sangat baik sekali Nona, jawabnya. Mereka pun keluar dari ruangan itu diikuti oleh Brian yang selalu berada di belakangnya. Mereka mengelilingi seluruh kantor. Bahkan mereka juga memasuki ruangan lab di sana. Tidak lupa mereka juga menggunakan pakaian safety saat memasuki ruang lab tersebut. Terlihat keduanya terus mengobrol. Klesi menunjukkan skill bahasanya yang elegan dengan baik di depan Tuan Berry. Hingga sesekali Tuan Berry memalingkan wajahnya karena tidak kuat menatap wajah cantik Klesi terlalu lama di depannya. Akhirnya semua ruangan sudah dikunjungi. Mereka berjalan hendak memasuki ruang CEO milik Klesi kembali. Au, Klesi yang menggunakan sepatu hak tinggi akhirnya tergelincir di lantai yang masih sedikit licin karena sedang dipel oleh karyawan OB di sana. Untung saja dengan sigap Tuan Berry menangkap tubuhnya. Hingga kini jarak kedua wajahnya begitu dekat. Bahkan Klesi sudah berada dalam dekapan Tuan Berry, membuat Brian yang tadinya panik langsung meringis kuda melihat couple goals tanda berlayar. Klesi, teriak seseorang yang mengagetkan mereka semua hingga saling berjauhan kembali. Jack? Kedua mata Klesi membulat saat melihat Jack yang berdiri di ujung sana menatapnya. Aku tunggu di dalam, seru Jack seraya memasuki ruang Klesi dan menutupnya dengan keras. Prak! Mereka semua kaget dibuatnya. Bahkan Brian memegangi dadanya karena merasakan jantungnya yang akan copot di dalam sana. Dengan raut wajah yang tidak enak, Klesi menatap Tuan Berry yang berdiri di sampingnya. Tuan, belum sempat Klesi berucap, Tuan Berry langsung memotongnya begitu saja. Aku mengerti, sudah cukup pertemuan kita kali ini. Aku juga sudah puas dengan penjelasanmu, Nona. Sampai jumpa di lain waktu, karena aku akan mengajakmu makan malam jika senggang nantinya. Saya permisi. Tuan Berry mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Klesi. Terima kasih atas pengertiannya, Tuan. Hati-hati di jalan. Klesi melambaikan tangannya dan dibalas oleh Tuan Berry seraya berlalu dari sana. Sekepergian Tuan Berry, Klesi berlari masuk ke dalam ruangannya menemui Jack di sana. Ya Tuhan, berandalan itu benar-benar merusak suasana. Aku tidak menyukainya. Cetus Brian berlalu memasuki ruangannya sendiri. Pak OB, terima kasih ya, seru Brian. Terima kasih untuk apa Tuan? Sautnya. Karena kau mengepel di waktu yang tepat, jawabnya. Hah? Si OB pun menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sementara di ruangan milik Klesi terlihat Jack yang sudah duduk di sofa. Kau kesini, tumben sekali. Klesi berjalan menghampirinya dan duduk di sampingnya. Aku hanya mengantarkan makan siang untukmu karena kau tidak mengangkat teleponku berulang kali. Kapan kau menelponku? Aku sedari pagi menunggunya tapi tidak melihat kau menghubungiku sama sekali. Lihat aja ponselmu, aku pergi. Dengan raut wajah kesal, Jack beranjak dari duduknya. Saat hendak membuka pintu ruangan, Klesi kembali memanggilnya. Jack, jika kau pergi dari ruangan ini tanpa seizinku, aku pastikan kau tidak akan pernah melihatku lagi. Ancam Klesi. Jack pun mengurungkan niatnya dan duduk kembali di samping Klesi. Apa yang membuatmu seperti itu? Cepat katakan. Timpal Klesi yang tidak kalah kesalnya dari Jack. Memangnya aku kenapa? Aku tidak merasa ada yang aneh dari diriku. Tapi aku merasakan kau itu aneh. Apa kau cemburu karena aku berdekatan dengan Tuan Berry barusan? Klesi menatap wajah Jack di depannya. Jack pun membalas tatapannya. Iya, kau benar. Aku tidak suka kau berdekatan dengan pria lain. Lagian apa yang kau lakukan tadi? Kenapa dia memelukmu? Dan kau mau saja dipeluk sama pria itu? Hahaha, tadi aku terpeleset dan hendak jatuh karena lantai yang licin. Untung aja ada Tuan Berry yang langsung menangkapku. Kalau tidak, mungkin pinggangku sudah keseleo, jelasnya. Tapi tetap saja, kau dipeluk olehnya kan? Memangnya kenapa? Apa
hakmu melarangku seperti itu. Bukankah hanya aku yang menyukaimu? Berarti kita tidak punya status kan? Anggap aja aku tidak mengatakan hal itu padamu. Dan kau tidak boleh berlebihan seperti itu, tegas Classy. Namun dalam hatinya tetap saja was-was. Classy takut jika ucapannya justru akan membuat Jack semakin jauh darinya. Tapi mau bagaimana lagi? Classy seorang wanita yang harusnya menjaga image kan? Classy juga tidak mau kalah. Tidak mau kalau Jack menganggapnya terus mengejar-ngejar dia.